Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan pengantar metode non potensial ya. Kita lanjutkan dengan metode induced polarization atau polarisasi terinduksi ya, metode IP. Lebih banyak dikenalnya adalah metode IP. Ini bagian pertama, kita akan membahas outline-nya adalah sebagai berikut ya. Ada konsep geoelectric induced polarization ya. Kemudian ada jenis polarisasi. Jadi kalau kita mempelajari induced polarisasi berarti kita juga harus mempelajari apa itu polarisasi dan jenis-jenisnya. Kemudian ada jenis pengukuran dari geoelectric induced polarization. Oke. Baik, kita pelajari konsep dari geoelectric induksi polarisasi terinduksi atau IP itu seperti apa ya. Sebelum ke situ kita berangkat dulu ke metode yang sebelumnya kita pelajari, itu adalah metode geoelectric resistivitas ya. Jadi pada metode geoelectric resistivitas itu beda potensial yang terukur ketika dilakukan injeksi arus itu tidak langsung menunjukkan nilai maksimum, melainkan meningkat secara bertahap. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini pernah saya sampaikan juga ya di perkuliahan sebelumnya, bahwa kalau metode resistivity itu kita memberikan injeksi arus ya di elektroda potensial, ada dua di sini, positif negatif, dan juga ada yang diukur di tengah itu adalah elektroda tegangan ya atau beda potensial. Nah, ketika kita injeksikan arus, jadi medan ekipotensial itu sebenarnya langsung bergerak gitu ya. Nah, namun tegangan itu tidak akan langsung menunjukkan nilai maksimumnya. Maksudnya gimana? Jadi misalkan harusnya batuan di bawah permukaan ini menghasilkan beda potensial 10 mV misalkan ya. Kemudian kita injeksikan arus 100 ampere, harusnya dia 10 mV. Nah, namun untuk sampai ke 10 mV dia butuh waktu. Jadi dia nggak akan langsung ke 10 mV, tapi butuh mulai dari 0, 1, 2, dan sampai mungkin 10 mV itu. Jadi ada waktu dia naik ya, naik sampai ke maksimumnya di 10 mV. Jadi nggak langsung ke 10 ya. Jadi mulai dari 0 sampai bertahap sampai ke maksimumnya nanti. Jadi maksudnya dari konsep itu ya, yang dimaksud dalam statement ini adalah yang seperti itu. Jadi oke. Kemudian ketika kita tadi kan kita injeksikan terus sampai dia naik ke maksimumnya misalkan 10 mV. Nah, kita putus ya si arusnya. Jadi arusnya ini kita putus jadi 0. Nah, kemudian si beda potensial ini juga agak langsung 0 ya. Jadi di sini sama dengan ketika injeksi arus dihentikan, maka beda potensial akan menuju 0 secara bertahap ya dalam rentang waktu tertentu. Jadi si delta V ini yang diukur ketika diputus itu nggak akan langsung 0, tapi bertahap ya, turun 10, 8, 9 ya 6 gitu ya. Kemudian ke 0 mV baru. Jadi butuh waktu, rentang waktu sampai dia menjadi 0 atau meluruh ya. Di meluruhnya itu butuh waktu. Ya, ketika dia dicabut si arusnya ini, maka butuh waktu untuk si tegangan ini menjadi 0. Jadi nggak akan langsung dari 10 langsung 0, enggak ya. Jadi butuh waktu juga. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa seperti itu ya? Berarti ada sesuatu nih. Kenapa nggak langsung aja si delta V-nya langsung menunjukkan maksimum, tapi butuh waktu dia untuk naik ya, dan butuh waktu dia juga untuk turun. Nah, ini konsep geoelektric yang akan kita pakai dalam induksi polarisasi atau polarisasi terinduksi ini adalah seperti itu. Jadi ada faktor polarisasi ya akibat induksi. Nanti kita lihat. Nah, ini gambarannya, kurvanya. Ini akan kita pakai juga dalam menjelaskan metode IP ini nanti ya. Jadi kalau kita misalkan ada titik di sini, si perubahan naiknya itu dia bentuknya kurva ya. Kurva itu, dan dia nanti ketika di puncak dia sudah maksimum. Nah, ini adalah delta V untuk maksimum. Jadi perubahan ini di awal-awal dia 0, kemudian ke maksimumnya. Ini perubahan potensial arus yang maksimumnya. Kemudian ketika diputus ya, dia juga akan menuju ke turun, dan turunnya juga nggak sekaligus langsung 0, tapi dia butuh waktu meluruh ya. Nah, waktu luruhnya ini adalah luas area di bawah kurva atau A. Ini pernah kita pelajari juga di ini ya, metode numerik atau matematik ya, bahwa luas area di bawah kurva ini adalah waktu peluruhan. Itu bisa dihitung secara matematik nanti akan jelaskan di persamaannya ya. Sama juga di sini, misalkan dia mulai dari 0 kemudian turun ke negatif juga bisa. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan si batuan itu menyebabkan adanya peluruhan dan butuh waktu naik ya untuk sampai ke tegangan maksimumnya. Itu ada waktunya ya.
Nah, ini yang akan kita pelajari untuk konsep geoelectric induced polarization ini atau IP. Jadi proses peluruhan potensial listrik pada batuan diakibatkan oleh sifat batuan yang dapat menyimpan ya tegangan listrik akibat proses polarisasi ya. Jadi apa itu polarisasi? Ini pernah kita pelajari ya di sebelumnya bahwa batuan itu bisa terkutub ya. Polarisasi itu terkutub atau dalam bahasa sederhananya itu dia mudah menjadi seakan-akan menjadi baterai ya, baterai sementara gitu ya. Nah, itu karena dia terkutub positif negatif, maka dia akan seperti baterai sementara. Jadi batuan itu sifatnya seperti itu karena diberikan arus dari luar ya. Nah, ini yang kita pakai untuk konsep metode geolistrik induced polarisasi atau polarisasi terinduksi ya. Induksinya itu dari mana? Induksinya dari arus yang diberikan ya dari permukaan ya. Nah, itu yang maksudnya induksi dari arus yang diberikan sehingga terjadinya polarisasi. Makanya konsepnya adalah geolistrik induced polarization atau polarisasi terinduksi. Nah, ini konsep secara fisika, jadi kemampuan menyimpan tegangan listrik itu disebut sebagai kapasitansi ya. Ini pernah dipelajari di fisika dasar ya, kemudian di elektronika bahwa setiap material yang bisa menyimpan tegangan listrik dia pasti memiliki yang namanya kapasitansi. Sesuai dengan hukum Coulomb, persamaannya itu adalah sebagai berikut ya. Jadi C itu atau kapasitansi itu sama dengan Q muatan listrik per tegangan listrik ya. Jadi kapasitansi Q itu muatan listrik satuannya Coulomb per tegangan listrik satuannya adalah volt. Jadi menyesuaikan dengan persamaan ini ya. Kenapa kita bicara ada batuan yang bisa menyimpan listrik karena memang dia memiliki kapasitansi yang hubungannya dengan voltase adalah terbalik ya. Jadi semakin besar kapasitansinya maka tegangan listrik yang ada itu akan semakin kecil. Jadi ini hubungan berdasarkan hukum Coulomb ya. Kemudian ada beberapa jenis ya. Sini ada dua jenis polarisasi yang kita pahami. Kenapa batuan itu dapat menyebabkan atau menyimpan potensial tegangan listrik itu ada dua. Yang pertama adalah polarisasi elektroda. Jadi polarisasi ini nanti kita lihat seperti apa dan juga polarisasi membran. Jadi ada dua hal ini yang menyebabkan polarisasi di bawah permukaan bumi ya atau batuan sehingga dia menghasilkan bisa menyimpan dan menghasilkan listrik ya atau tegangan listrik. Oke, kita lihat dulu polarisasi elektroda. Jadi polarisasi elektroda itu terjadi ketika batuan memiliki unsur mineral logam atau fluida ya. Fluida dalam hal ini mungkin air ya yang mengisi pori dan menyebabkan polarisasi akibat arus listrik dari luar. Jadi si mineral logam ini ya atau fluida atau air ini yang ingat ya, dia adalah bahan-bahan material konduktor ya, konduktif yang mudah mengalirkan arus listrik karena dia adalah material yang memiliki elektron bebas ya. Jadi mineral logam dan fluida ini terdapat di batuan sehingga dia mudah terpolarisasi akibat arus listrik dari luar. Contohnya ya kita lihat gambar di sini. Ya ini ada batuan ya. Batuan itu dia di tengah-tengahnya ada suatu mineral di sini contohnya mineral logam ya. Dia memiliki elektron bebas jelas ya. Kita berikan induksi atau arus dari luar ya. Induksi dari luar itu ada positif dan negatif. Nah, nanti elektron bebas yang ada di mineral logam ini akan mengutup ya. Terjadi kutupisasi ya sehingga yang negatif ketemu positif, yang positif ketemu negatif sehingga ini akan menjadi baterai sementara ya. Seakan-akan kalau dalam kata kutip dia adalah baterai sementara sehingga dia dapat menyimpan dan menyalurkan tegangan listrik ya yang nantinya direkam oleh elektroda tegangan ya. Nah ini konsepnya seperti ini. Ini adalah konsep dari polarisasi ya. Polarisasi elektroda. Kemudian kita lanjutkan ada batuan yang memiliki unsur mineral logam atau fluida pengisi pori memiliki kemampuan menyimpan listrik atau kapasitasi yang besar ya. Jadi tadi mineral logam itu dan fluida atau air yang terisi dalam batuan itu menyebabkan penyimpanan listrik yang cukup besar ya atau kapasitasi yang besar. Nah, kapasitasi yang besar menyebabkan waktu peluruhan tegangan listrik menjadi lebih lama. Jadi semakin besar kapasitasinya ternyata peluruhan tegangan listriknya semakin lama. Jadi maksudnya gimana? Jadi kalau kita mengukurnya misalkan kita menginjekskan alur listrik dan kita mau mengukur tegangannya di tengah-tengah
ternyata dia butuh waktu sekitar lebih lama ya dibandingkan yang tidak memiliki unsur-unsur mineral logam atau fluida di dalamnya. Karena ya tadi ya, kalau dia memiliki mineral logam dan fluida, dia memiliki kapasitas yang besar ya. Jadi waktu pelurahannya atau naiknya itu lama ya dibandingkan dengan karena dia besar ya dibandingkan dengan yang tidak memiliki unsur mineral logam ataupun fluida di dalam batuan itu. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah polarisasi membran. Jadi ini beda dengan polarisasi yang sebelumnya. Jadi terjadi pada batuan yang tidak memiliki unsur logam atau fluida pengisi pori. Jadi kebalikan dengan metode yang polarisasi yang sebelumnya, bahwa yang ini tidak ada unsur logam sama sekali atau fluida sama sekali. Tapi polarisasi ini terjadi akibat elektron negatif ya, pada batuan dengan porositas kecil membendung elektron positif dari arus listrik dari luar. Ya, jadi ada membran yang bernilai elektron negatif. Kita lihat ya, ini gambarnya. Ya, nah jadi seperti ini. Jadi ini batuan dimana kalau kita lihat di atas ini dan di bawah, batuan ini memiliki elektron negatif ya. Jadi lebih banyak elektron negatifnya. Kemudian dia ada penyempitan pori mungkin ya di tengah-tengah. Ketika kita berikan injeksi arus dari luar, maka elektron positifnya dari arus listrik itu akan saling berhubungan dengan membrannya. Jadi saling menempel ya. Ya, ini yang menyebabkan si batuan ini seakan-akan tadi ya menjadi baterai sementara dan dapat menyimpan listrik ya. Nah, inilah yang terjadi di bawah permukaan bumi. Namun yang proses seperti ini tuh sebenarnya minim ya. Dan kapasitas dari proses ini tuh lebih kecil dibandingkan kalau terisi fluida ataupun mineral logam ya. Jadi dia lebih cepat menghilang, lebih cepat meluruh dibandingkan konsep dia terisi dengan mineral logam ataupun fluida di dalam batuannya. Jadi ini akan lebih lama, lebih cepat hilangnya si elektron ini, dan listriknya juga tegangannya akan semakin kecil diukurnya ya. Jadi konsep seperti ini ada juga, tapi dia lebih kecil ya yang terukur seperti itu. Kemudian terdapat dua metode ya. Jadi kalau kita pelajari tadi metode induced polarization, konsepnya adalah kita berikan arus listrik dari luar, maka si batuan itu akan terinduksi dan menjadi terkutup ya. Jadi konsepnya seperti itu ya. Nah, terkutup itu ada dua tadi polarisasinya. Nah, setelah itu kita pelajari ternyata metode induced polarization atau IP itu dia juga memiliki metode pengukuran berbeda ya. Jadi kalau kita pahami kita dalam metode IP ini apa sebenarnya yang mau kita dapatkan? Yang mau kita dapatkan adalah waktu peluruhannya. Nanti kita pelajari lebih dalam ya. Jadi waktu peluruhan si meluruhnya delta V atau tegangan tadi ya. Kita mau tahu berapa lama. Jadi berapa lamanya itu mempengaruhi jenis materialnya. Jadi material tertentu akan lebih lama dan lebih cepat tergantung dari materialnya, waktu peluruhannya. Nah, inilah konsep induced polarization atau IP yang mau kita pelajari. Nah, dalam situ ada metode pengukuran dua hal yang harus kita pelajari. Itu adalah metode domain waktu dan pengukuran domain frekuensi. Jadi ada waktu luruh, nanti ada frekuensi luruhnya. Jadi waktu luruh adalah lama dan cepatnya waktu si peluruhan delta V-nya, kemudian atau tegangannya, kemudian ada frekuensi seberapa sering dia meluruh atau dia turun atau naiknya. Nah, ini yang akan dua hal ini metode yang akan kita coba lihat ya. Jadi metode pengukuran domain waktu merupakan metode untuk mengukur waktu peluruhan nilai potensial listrik dalam bentuk chargeability. Jadi, nah ini yang sering dipakai ya dalam metode IP atau induced polarization, itu adalah mengukur chargeability dengan konsep pengukuran domain waktu ya. Jadi waktu luruhnya yang kita hitung dengan ini, dengan konsep domain waktu ya. Dimana chargeability merupakan kemampuan batuan untuk menyimpan muatan listrik. Jadi tadi kapasitansi, nah itu hubungannya dengan chargeability. Chargeability itu adalah kemampuan menyimpan muatan listrik di dalam suatu batuan. Nah, ini yang mau kita hitung. Jadi seberapa besar. Jadi kalau batuan A dan batuan B atau sand dengan shell itu pasti jelas beda chargeability-nya. Nah, ini yang mau kita pisahkan dari metode induced polarization ini. Nah, ini konsepnya. Jadi mengukur chargeability merupakan bagian luas area A ya. Jadi kalau kita lihat tadi grafik kenaikan, ini kenaikan misalkan
kita sudah mengukur sampai maksimum nih si delta V-nya atau tegangan potensialnya itu sudah sampai maksimum. Kemudian kita putus nih di T0 ya, si arusnya kita putus, berarti kan si tegangannya akan terjadi penurunan ya. Tegangan terjadi penurunan, kemudian sampai ke arah 0 dia butuh waktu. Nah, waktu luruhnya ya, bentuk kurva waktu luruhnya, luas area di bawah kurva itu adalah chargeability-nya. Nilai chargeability adalah luas area dibagi dengan nilai maksimum dari potensialnya. Jadi chargeability itu adalah luas area di bawah kurva peluruhan ini dibagi dengan maksimum dari beta potensial yang terukur. Jadi chargeability merupakan pembagian luas area A ya dengan beda potensial maksimum yang terukur. Ya, jadi beda potensial ini luas area dibagi dengan beda potensial. Luas area A didefinisikan sebagai integral dari T1 ke T2. Ya, jadi kalau ini T0 kita mulai mematikan si tegang arus listriknya, si delta V-nya mulai turun dan nah kita dapat nilai T1 dan T2. Ini waktu ya, waktunya T0 itu waktu mula-mula dimatikan si arus listriknya. Kemudian bergerak ke T1 kita ukur nih nilai si delta V-nya. Ya, kemudian bergerak sampai ke T2 juga kita ukur nih delta V-nya. Nah, kita dapat luas area di bawah kurvanya, maka luas area A ini kalau kita belajar konsep matematik ya, luas area di bawah kurva itu adalah integral dari suatu fungsi ya. Maka chargeability itu adalah M itu adalah 1/1, ini kan A-nya pindah ke kanan ya, jadi 1/delta VC atau 1/, potensial maksimum dikalikan dengan integral dari fungsi dari nanti fungsi grafiknya ini kita ketahui nih, fungsi grafiknya ini kita ketahui dari suatu pengukuran itu berapa nanti ya. Nah, fungsi suatu penurunan itu atau VT, fungsi peluruhan tegangan itu adalah integral dari waktu tertentu ya, dari T1 sampai T2 ya. Ini adalah konsep dari perhitungan chargeability dalam metode IP ya, dengan dari domain waktu ya. Kita lihat di sini contoh kasus ya. Jadi ada survei geofisika menggunakan IP ya, indeks polarisasi atau polarisasi terinduksi ya. Itu arus listriknya diberikan melalui elektroda dan tegangannya diukur selama arus mengalir adalah, jadi kita berikan arus ya, arusnya nggak disebutkan di sini, tapi kita mendapatkan tegangan di sini ya. Dapatkan tegangan maksimumnya adalah 150 mV. Sorry, ini maksimum dan mula-mula ya. Jadi mula-mula setelah diukur sampai maksimum di awal dia 150 mV. Dan setelah arus dihentikan ya, jadi dimatikan si arusnya, tegangan mengalami peluruhan secara eksponensial. Nah, dia mengalami kurva eksponensial ya peluruhannya. Tegangannya diukur pada waktu T0 ya. T 0 detik ya. Jadi waktu 0 detik ketika dimatikan ya, harus dihentikan adalah beda potensial 0 detik ini adalah 90 mV. Jadi ketika awal-awal mula-mula atau maksimumnya ada 150 mV, kemudian ketika 0 detik ketika dimatikan dia turun ke 90 mV. Dan pada waktu 4 detik ya. Nah, waktu 4 detik, jadi ketika detik keempat diukur si tegangannya, ternyata tegangan waktu 4 detik itu adalah 30 mV. Jadi nah, tegangan peluruhan mengikuti fungsi eksponensial sederhana. Jadi fungsi eksponensial sederhananya seperti ini. Nanti kita lihat ya, jadi ada VT sama dengan 90 dikalikan eksponensial pangkat minus 0,3 T ya. T ini waktu, ini fungsi eksponensial, ini konstantanya 90. Jadi ini adalah fungsi kalau kita gambarkan ada grafik yang ini ya, grafik peluruhannya ini fungsi eksponensial. Jadi kasusnya seperti itu. Oke, coba kita selesaikan kasus ini ya. Cara kita ketahui dulu, jadi ketahui bahwa V0 atau ini sebenarnya tegangan maksimum ya. Tegangan maksimumnya adalah 150 mV di sini. Tegangan maksimum 150 mV. Kemudian fungsi tegangan peluruhannya adalah dia eksponensial ya, fungsinya 90 dikalikan dengan eksponensial pangkat minus 0,3 T ya. Kemudian waktunya dimulai dari T1 mula-mula itu adalah 0 detik, dan T2 ketika sampai 4 detik diukur tadi ada ya beda tegangannya berapa. Jadi kita substitusikan kebersamaan yang rumus chargeability di sini, M sama dengan 1/V0 ya. 1/V maksimum ya. Integral dari 90
E eksponensial minus 0,3T dt ya. Dari 0 sampai ke 4 ya, detik ini ya, waktu. Oke, nah kita selesaikan, cara menyelesaikannya gimana? Kita selesaikan dulu integralnya, jadi kita mencari integral yang ini aja nih ya, eksponensial pangkat minus 0,3T dt, yang 90-nya ini konstanta, pindahkan aja ke depan ya, ini nggak perlu diintegralkan ya. Nah ini jadinya seperti ini, jadi eksponensial AX dx itu sama dengan eksponensial AX per A, ini integralnya ya. Nanti teman-teman kalau dapat fungsi yang lain cari dulu integralnya ya. Jadi kalau integral dari eksponensial pangkat minus 0,3T itu adalah eksponensial pangkat 0,3T per 0,3 ya. Ini kan A-nya pindah ke bawah juga ya. Jadi 0,3 ini integralnya adalah yang ini ya. Eksponensial minus 0,3T per minus 0,3. Jadi yang depannya ini 150 ya. Tadi kan seper tegangan maksimum 150 dikalikan dengan konstanta dari 90 ya, 90 per 150 dikalikan dengan integralnya itu eksponensial pangkat minus 0,3 minus 0,3T per minus 0,3 mulai dari 4 sampai dengan 0 ya. Nah, ini tinggal kita integralkan aja yang bagian ini 90 per 150 ini ke sini. Kemudian bagian yang sebelah sini ini dari sini kita ganti T-nya dari 0 dan 4 ya, kita kurangin. Jadi yang T ini 4, yang sini 0, yang bagian sini kan pangkat jadi berubah ya, pangkat 0 ya, pangkat 0 itu eksponensial pangkat 0, yang ini dikalikan jadi eksponensial pangkat minus 1,2 ya per minus 0,3 semua ya, sama. Nah, kita terus selesaikan di sini jadinya eksponensial pangkat minus 1,2 itu adalah 0,3012 per minus 0,3. Kemudian dikurang dengan eksponensial pangkat 0 itu adalah 1 per minus 0,3. Nah, ini kita selesaikan jadinya seperti ini ya. Oke, nah teman-teman lihat lagi bahwa ini tinggal dikurangin aja, dikurangin kemudian dikaliin ya. Nanti dapatnya adalah charge ability-nya itu adalah 1,40. Jadi charge ability yang didapatkan ialah 1,40 millivolt per volt ya, satuannya millivolt per volt, karena charge ability itu kan tadi perbandingan nilai maksimum ya. Jadi satuannya adalah 1,40 millivolt per volt dari kasus ini ya. Jadi charge ability-nya segitu. Oke. Nah, nilai charge ability ini kita bisa identifikasikan materialnya apa nanti ya. Nah, contohnya ada di tabel. Jadi tabelnya ini. Nah, ini contohnya ya. Tadi kan 1,4, nanti berarti rentangnya itu lebih cocok yang mana nih? Ada beberapa kemungkinan, itu granit, pasir ya, limestone kan rata-rata di 0 ya. Nah, di 0 sampai 5. Mungkin teman-teman bisa cari referensi yang lain yang bisa spesifik menunjukkan bahwa nilai 1 itu 1,4 tadi itu berapa di batuan apa, atau kita bisa compare di permukaan batuan yang ditemukan itu apa. Misalkan dominannya dia dolomit di permukaan atau granit ya di permukaannya, artinya nilai 1,4 tadi ya yang kita hitung itu ternyata korelasinya adalah dengan batuan granit. Nah, itu contohnya itu ya. Kalau kita punya rentang seperti ini, atau batu pasir, oh ternyata di atas permukaan tuh lebih banyak batu pasir, berarti memang yang 1,4 yang kita hitung itu adalah masih batu pasir ya. Nah, jadi itu hubungan charge ability dengan jenis batuannya ya. Jadi bisa kita korelasikan di permukaan waktu kita mengukur ya. Atau ada referensi yang lebih spesifik ya yang menunjukkan bahwa batuan itu nilai charge ability-nya berapa. Oke. Itu adalah tadi konsep metode geolistrik IP ya. Jadi nanti ada kasus yang akan dicoba selesaikan dengan metode ini. Itu saja dari teori yang saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.